Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, pastinya masih di Tuma Mujahid. Kali ini saya akan membahas kelanjutan dari buku yang saya baca kemarin, yaitu terkait Jangan Khawatir, karya dari Faza Faiza. Semoga kali ini juga bermanfaat buat kalian yang mendengarkan channel ini. Oke, kali ini saya akan sedikit menjelaskan terkait hal-hal apa saja yang harus kita lakukan agar kita tidak mudah untuk mengeluh. Pastinya referensi ini saya dapat dari buku Jangan Khawatir miliknya Faza Faiza yang saya jelaskan menurut versi saya. Semoga bermanfaat. Siap mendengarkan? Mari kita menuju ke sana. Check it out. Oke. Yang pertama yaitu mengubah pola pikir. Nah, mengubah pola pikir agar apa? Tadi kan konteksnya di sini yaitu agar tidak mudah mengeluh. Nah, terjadinya mudah mengeluh karena pola pikir kita sudah diracuni dengan hal-hal yang negatif, hal-hal yang memang dasarnya itu menjurus ke sesuatu yang menyebabkan kita mudah mengeluh. Nah, jadi mari kita sedikit demi sedikit belajar untuk mengubah pola pikir atau mindset kita. Ketika kita gagal melakukan sesuatu, bukan berarti kalian akan mengeluh dan tidak yakin untuk melakukannya lagi. Bukan seperti itu konsepnya. Jadi harus tetap positif, semangat, dan terus berjuang. Ketika kalian sudah membiasakan dengan pola pikir itu, lama-kelamaan ketika kalian mengalami jatuh, gagal, kalian akan terbiasa dengan hal itu. Tetapi bukan terbiasa untuk gagal ya. Kalian sudah terbiasa menerima hal itu dan pastinya kalian akan belajar hal apa saja sih yang harus diperbaiki agar proses yang kalian kerjakan tidak gagal kembali pastinya. Oke. Lalu yang kedua yaitu bersyukur. Nah, ini konsep yang sangat penting agar juga hal-hal negatif atau mengeluh yang tidak pantas untuk kita keluhkan itu pergi dari dalam diri kita. Salah satunya yaitu dengan bersyukur. Bersyukur adalah segala sesuatu yang jelas katanya bersyukur. Jadi hal-hal apa saja yang terjadi dengan diri kita ya pasti syukuri aja, nikmati prosesnya. Syukur yang paling terindah pastinya kita sebagai umat Islam pastinya menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya. Syukuri segala sesuatu apa yang terjadi dalam diri kita. Tidak perlu kalian mengeluh. Mengeluh boleh sekali-kali, tetapi jangan berkali-kali kalian maknai dengan keluhan, karena namanya hidup itu kita butuh hal-hal inspiratif untuk mengisi otak kita untuk semangat melakukan pekerjaan atau sesuatu atau cita-cita yang kita harapkan. Jadi ketika rasa syukur kita juga mengarah ke positif, pasti kalian akan terus semangat dalam mencapai atau mimpi dan harapan yang ingin kalian kerjakan itu. Jadi rasa mengeluh pasti tidak ada lagi di dalam mindset kita. Oke. Lalu yang ketiga, menghindari jiwa yang selalu perfeksionis. Menghindari jiwa yang selalu perfeksionis. Bagi teman-teman yang memang sifatnya perfeksionis, melakukan apa saja harus sempurna, wow, hebat sekali. Oke, mungkin ada beberapa manusia yang memang mengerjakannya sangat perfeksionis atau sempurna. Tetapi untuk kita pemula dan sedang belajar, alangkah baiknya hindari hal-hal yang bersifat perfeksionis. Kesempurnaan, kalau kita balik lagi ke diri kita, kesempurnaan hanya milik siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala pastinya. Jadi buat kalian yang sedang bertahap mencapai mimpi dan harapan,
stop dulu deh, yang penting kita usaha dulu sampai mana kita mampu. Jadi tidak perlu sempurna, karena kesempurnaan tadi hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar pikiran dan mindset kita juga tidak terbebani dengan hal itu. Yang penting kita melakukan terlebih dahulu, itu yang paling penting. Oke, lalu yang keempat, yang terakhir, yang keempat berdasarkan buku ini, yaitu menceritakan perasaan kepada orang yang dipercaya. Oke, menceritakan perasaan kepada orang yang dipercaya ketika masalah kita memang sudah sangat berat, sehingga kita butuh seseorang untuk mendengarkan curahan kita, atau bahkan ada seseorang yang bisa memberikan input masukan dari permasalahan yang kita hadapi. Oke, hal ini silakan diperbolehkan ketika memang dirasa kita sendiri sudah tidak sanggup untuk menampung beban masalah yang kita hadapi. Silakan ceritakan hal tersebut kepada teman kalian yang dianggap memang kalian percaya, atau guru kalian, atau ketika memang kalian takut suatu saat bocor dan lain sebagainya, bisa kita curhat ke orang tua kita atau ke Tuhan pastinya. Ketika kita sudah mencurahkan kalau kesah kita atau beban yang ada di pikiran kita, pasti rasanya plong. Saya yakin, saya juga sering melakukan hal ini. Jadi bagi teman-teman yang sedang dalam keadaan mungkin memang sedang berusaha jatuh, bangkit kembali, dan saya tahu saya juga tidak pantas untuk mengajarkan tidak perlu mengeluh, karena saya juga sering mengeluh, tetapi harus ada batasnya. Batasnya seperti apa, Mas Tundo? Batasnya ya hal tersebut memang sudah pada tempatnya, tidak serta-merta kita setiap hari mengeluh. Kapan kita akan bangkit kembali kalau kita terus mengeluh? Dia tidak. Jadi mari kita sama-sama untuk terus berusaha dan semangat dalam menjalani bahtera rumah tangga, menjalani bahtera kehidupan ini. Karena bagaimanapun yang namanya hidup pasti hanya melihat dari dua arah, baik buruk, jatuh, bangun, negatif, positif, dan lain sebagainya. Jadi mari kita tetap semangat. Oke, semoga ini bermanfaat. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.